Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Sofian dengan NPM 191FF03153. Di sini saya akan mereview materi tentang prinsip desain obat, yaitu desain obat dilakukan melalui pendekatan multipore method, di mana molekul obat didesain berdasarkan subunit, dan biofornya. Desain obat merupakan proses yang dilakukan secara berulang. Yang pertama itu ada desain atau identifikasi lead compounds, senyawa penuntut. Yang kedua ada sintesis dan uji aktivitas pendahuluan terhadap lead compounds. Yang ketiga ada optimasi farmakodinamik terhadap lead compounds, yaitu keterlibatan obat dengan reseptornya. Yang keempat ada optimasi farmakokinetik dan farmasetik terhadap lead compounds, di mana farmakokinetik tersebut biasanya absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekspresi. Yang kelima ada uji praklinis dan klinis terhadap analog lead compounds yang telah dioptimasi. Uji praklinis sendiri itu biasanya dilakukan kepada hewan, sedangkan uji klinis dilakukan terhadap manusia. Identifikasi lead compounds. Yang pertama, ada identifikasi lead compounds. Lead compounds mutlak harus ada di dalam desain obat. Lead compound sendiri merupakan prototipe dalam desain obat, di mana upaya optimasi difokuskan pada molekul tersebut. Biasanya identifikasi lead compounds digunakan untuk molekul yang telah diketahui aktivitasnya, namun masih perlu optimasi untuk menjadikannya molekul obat. Identifikasi lead compounds dapat dilakukan melalui berbagai cara, yang diantaranya yaitu secara kebetulan, secara eksogen, secara desain obat rasional, sintesis kombinatorial dan HTS, genomics, dan proteomics. Yang kedua ada desain inhibitor enzim. Desain inhibitor enzim yaitu molekul obat yang bekerja sebagai inhibitor suatu enzim, berarti berperan mencegah enzim bertindak sebagai katalis terhadap suatu reaksi. Enzim sendiri berfungsi sebagai katalis. Inhibitor yang bekerja pada sisi aktif yaitu ada inhibitor irreversible, yaitu molekul obat yang dapat berkompetisi dengan substratnya untuk menempati titik aktif enzim. Contoh obatnya biasanya diuretik, statin, ACI, dan antidepresan. Sedangkan inhibitor irreversible yaitu inhibitor yang mampu membentuk ikatan kovalen dengan suatu asam amino pada sisi aktif enzim dan secara permanen memblok enzim tersebut. Inhibitor ini biasanya mengandung gugus fungsi elektrofilik yang dapat bereaksi dengan gugus nukleofilik dari suatu asam amino. Yang ketiga ada desain agonis. Syarat pendesain agonis yaitu molekul agonis harus mempunyai gugus fungsi yang tepat dengan posisi yang tepat pula. Biasanya senyawa dengan struktur yang berbeda namun memiliki gugus pengikat yang sama terhadap suatu reseptor, maka itu disebut agonis. Dan desain antagonis ada dua macam, yaitu antagonis yang bekerja pada sisi aktif. Biasanya neurotransmitter alaminya tidak bisa berinteraksi dengan binding site. Yang kedua ada antagonis yang bekerja di luar sisi aktif. Yang keempat ada desain antagonis. Antagonis itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama antagonis yang bekerja pada sisi aktif, yaitu neurotransmitter alaminya tidak bisa berinteraksi dengan binding site. Dan yang kedua antagonis yang bekerja di luar sisi aktif, toleransi dan ketergantungan terhadap obat. Apa itu toleransi obat? Toleransi obat itu penurunan respon terhadap obat akibat dari penggunaan obat yang berulang
sehingga seringkali penggunanya melakukan peningkatan dosis untuk kembali mendapatkan efek obat tersebut. Dan ketergantungan obat yaitu kondisi fisik di mana tubuh seseorang telah menyesuaikan diri terhadap kehadiran obat tersebut, dan ketika ia berhenti mengkonsumsi obat tersebut secara tiba-tiba, maka ia akan mengalami gejala yang tidak enak pada tubuhnya, atau disebut juga sindrom atau gejala putus obat. Desain obat itu tahapannya ada 5, yaitu identifikasi lead compounds, senyawa penuntun, kedua sintesis dan uji biologis terhadap lead compounds, yang ketiga optimasi farmakodinamik, yang keempat optimasi farmakokinetik dan farmasetik, dan yang kelima uji klinis dan praklinis.